Rematik bilangnya kalau misalkan Mandi mandi malam. malam. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Banyak juga cedera-cedera padel. Bahkan paling parah aku pernah dapat kasus dislokasi. Jadi lagi mau smash, Mm-mm. sendinya keluar. Sendinya keluar. Sendi bahunya keluar. Aduh, kaki pegel banget nih. Rendem lah air hangat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita ada cedera, jatuh, misalnya terkilir, kakinya keseleo, kan bengkak. Itu kompresnya dingin. Siapa yang sehari-hari sering sakit pinggang, sakit punggung, bawa barang aja tuh kayak berat banget. Kayak ada sesuatu gitu ya di punggung kita gitu ya. Nah itu tuh semua berhubungan sama tulang, sendi, otot. Dan hari ini kita akan bahas bersama dengan Dr. Clement Tirta, spesialis ortopedi. Halo dokter. Hai Grita, apa Selamat kabar? siang ya. Selamat siang, selamat siang. Oke, gimana dok? Kesibukannya apa nih dok sekarang dok? Ya, jadi kesibukannya sehari-hari pasti bekerja sebagai dokter Dokter. ortopedi. Full time saya di Mitra Keluarga Kelapa Gading aja dan juga sedang membesarkan seorang putri baru umur 1 tahun. Wah, oke. Nah, dokter hari ini kita akan berbicara tentang sendi, otot, dan semua yang berhubungan dengan ortopedi nih. Boleh. Nah, tapi boleh. kenapa sih aku pengen tahu ketertarikan dokter sama ortopedi itu kenapa? Oke, jadi secara garis besar kalau kita mengambil sekolah kedokteran, nanti secara garis besar tuh kita ada 2 sub bidang, Ya. di mana bedah dan juga non bedah. Ya. Nah, aku sebenarnya tertarik banget sama bedah. Oke. Di mana bedah ini terutama ketika menjalani kepanitan klinik atau koas yang selama 2 tahun semua dokter menjalani, aku tertarik banget nih sama bedah ortopedi. Kenapa? Karena satu, instrumentasinya banyak. Kedua, banyak sekali jenis-jenis operasi yang memungkinkan kita outcome-nya cepat. Contoh misalnya hari ini patah dengan beberapa implan tertentu, operasi tertentu, besoknya bisa langsung jalan. Atau misalnya hari ini cedera, besoknya bisa langsung perbaikan. Tapi memang nggak semua ya, Iya. tapi memang outcome-nya baik. Dan juga banyak instrumentasi-instrumentasinya seperti ada gergaji, ada bor. Jadi cukup menarik untuk seorang laki-laki masuk ke dalam dunia ortopedi. Oh. Jadi itu salah satu alasanku kenapa ngambil bedah ortopedi. Oke, walaupun ternyata panjang juga ya perjalanan dokter ya. Panjang. Berapa dari lulus SMA sampai jadi spesialis dan bekerja? Yang pasti lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun karena biasanya sekolah kedokteran umum itu kurang lebih 6 tahun, di mana lanjut internship selama 1 tahun. Sekolah spesialisasi bedah itu kurang lebih 10 semester atau 5 tahun. Oke, berarti pengalamannya udah banyak banget nih ya. Dan aku pengen tahu nih, untuk sekarang nih, kasus yang lagi banyak di Indonesia tuh apa dok? Karena aku general ortopedi, belum mengambil subspesialisasi, jadi memang kasusnya beragam. Ya. Dari anak-anak sampai juga orang dewasa. Memang kasus terbanyak itu pasti trauma atau misalnya cedera, jatuh, dan lain-lain. Nah, yang paling sering nih sekarang, karena olahraga yang paling sering sekarang apa nih? Padel. Padel. Banyak juga cedera-cedera padel. Bahkan paling parah aku pernah dapat kasus dislokasi. Jadi lagi mau smash, sendinya keluar. Sendinya keluar. Sendi bahunya keluar. Nah, itu adalah salah satu kasus yang menarik. Di mana kita harus langsung mengembalikan sendi tersebut dalam waktu di bawah 3 jam. Di bawah 3 jam semenjak dia kena Cedera. itu. Yes, jadi Berarti- sendinya ini keluar. Jadi sendi bahu kita ini kan ada mangkoknya. Dan juga ada kepala atau caput humerusnya, tulang lengan atasnya di sini. Sendi ini keluar. Nah, jadinya harus langsung kita kembalikan di bawah waktu 3 jam. Ideal di bawah 3 jam. Oke, pertanyaannya kenapa bisa sendi itu keluar ketika mau smash? Jadi ada memang yang salah apa? posisi seperti ini adalah posisi bahunya ini sudah berdiri tepat sekali di pinggir dari mangkoknya. Jadi sedikit aja salah atau berlebihan nyemesnya bisa keluar. Makanya dislokasi bahu ini sering kita jumpai pada satu, main badminton atau juga main pedal seperti ini karena banyak nyemes seperti ini. Oke. Pokoknya olahraga yang banyak membuka bahu kanan ini seperti ini atau bahu yang majornya bisa sering sekali mengalami dislokasi. Walaupun nggak semua ya, angkanya sih kecil. Cuman itu salah satu kasus yang cukup menarik yang aku tangani pada kasus cedera bermain padel. Oke, kalau padel nih ada apa lagi dok? Selain di sini terus mana lagi dok? Yang kedua, Ya. paling sering juga di lutut atau di ankle, pergelangan kaki. Nah, biasanya kan kita jalan seperti ini. Karena pedal ini banyak bermain sampai mukul kaca ke belakang, butuh banyak gerakan pivot atau gerakan memutar. Ini sering sekali mengalami cedera di satu, biasanya lutut. Kedua, pergelangan kaki. Apa cederanya? Yang pertama,
Di lutut itu biasanya cederanya bisa ligamen. Pernah dengar nggak cedera ACL? Pernah. ACL itu merupakan salah satu ligamen yang cukup sering mengalami cedera. Kedua, meniskus, pernah dengar nggak? Apa? Meniskus. Jadi di antara tulang paha Ya. sama tulang kering ada bantalannya Oke. yang berguna memang sebagai untuk shock absorbance atau meredam gaya ketika kita lompat maupun berjalan. Itu juga bisa mengalami cedera atau robekan. Yang ketiga, kalau kita tuh paling sering lagi jalan begini, pergelangan kakinya jatuhnya ke sisi dalam. Oke. Itu juga sering mengalami cedera ligamen terutama di mata kaki sisi luar. Gitu. Nah, itu adalah beberapa cedera-cedera yang cukup sering kita jumpai, bukan hanya pada padel, tapi biasanya juga pada cedera-cedera olahraga lainnya. Oke, tapi sekarang nih memang bener nih padel itu banyak sekali yang cedera. Nggak banyak. Olahraga semuanya baik. Jadi semua orang harus tetap berolahraga. Namun tetap cara-cara ketika kita pemanasan itu penting supaya ototnya nggak kaku ketika kita mulai olahraga. Kedua, menggunakan kit yang baik. Jadi kalau main pedal disarankan menggunakan sepatu yang khusus untuk main pedal. Jangan menggunakan sepatu running. Ataupun sebaliknya, kita lagi running, gunakanlah sepatu running, jangan menggunakan sepatu bermain padel. Gitu. Dan ya trik-trik lainnya, contoh, aku pertama kali main pedal itu nggak langsung main. Tapi belajar dulu sama coachnya. Nah, coachnya itu kan penting. Teknik-teknik dasar kita bermain pedal itu sangat penting. Jadi menggunakan coach itu merupakan salah satu pencegahan dari cedera. Ya, gitu. pokoknya kalau kita mau olahraga sesuatu, kita harus dalamin juga Betul. teknik-teknik yang tepat gitu ya. Betul. Mau itu padel, tenis, bulu tangkis, bahkan lari pun ternyata ada teknik-teknik khususnya. Betul gitu. Jadi walaupun kita ngelihat orang gampang nih lari doang, tapi kan tekniknya banyak. Nah, itulah gunanya kita belajar sama coachnya. Iya betul-betul. Nah, tapi nih kalau misalkan kita nggak ada akses untuk belajar sama coach ya, nah apa sih bare minimum yang bisa dilakuin untuk menjaga kondisi tulang kita dan sendi juga sehari-harinya, Dok? Jadi kalau untuk aktivitas sehari-hari, aku rasa olahraga-olahraga yang ringan itu sebenarnya cukup. Contoh apa? Ketika kita masih di usia 20, 30 atau bahkan 40 awal, sebenarnya jogging pun juga cukup baik. Atau nge-gym. Nge-gym itu juga salah satu olahraga sebenarnya cukup baik untuk memperkuat otot-otot yang sering kita gunakan. Contoh otot bahu, otot sendi siku, otot paha juga sangat penting. Bisa kita lakukan dengan menggunakan treadmill atau juga naik sepeda statis. Jadi olahraga-olahraga yang ringan itu adalah menjaga otot kita tetap bugar dan juga kita dalam berat badan ideal. Itu juga penting. Berat badan ideal ya. Yes. Nah, aku pengen tahu nih kan katanya sekarang itu kita harus nabung otot. Nah itu kan dengan gym gitu kan. Betul. Ya. Nah itu tuh seberapa bagus sih gym ini? Gini, pada dasarnya semua orang itu pasti akan mengalami proses penuaan. Betul. Atau kita sebut dan degeneratif. Pernah dengar nggak sih pengapuran sendi? Pernah. Jadi sebenarnya itu kan istilah Indonesia. Di kedokterannya kita sebut dengan osteoartritis. OA, di mana itu adalah penipisan dari tulang rawan yang paling sering terutama pada sendi lutut maupun juga panggul. Nah, ini harus kita cegah dengan caranya apa? Modal utamanya adalah satu, berat badan ideal. Kedua, memperkuat otot tungkai bawah. Apa contohnya? Otot quadricep dan otot hamstring dan juga otot gastrok. Quadricep adalah otot paha bagian depan, hamstring adalah otot paha bagian belakang, dan juga otot betis atau otot gastrok. Dengan kita memperkuat otot tungkai bawah, beban tubuh kita ini nggak semuanya dialihkan ke sendi. Jadi sebagian ditopang sama otot kita. Otot tuh bisa kita latih dengan cara nge-gym. Nah, tapi kalau tulang kan memang kita nggak bisa latih. Dengan cara menambahkan massa otot, jadi beban kita nggak semuanya ke lutut, nggak semuanya ke panggul. Jadi kita akan bisa memperlambat proses degenerasi atau proses penuaan. Sekarang aku pengen tanya yang umum nih ya. Ya. Biasanya kan kalau kita pegel-pegel gitu ya badannya, nah kita tuh ke refleksi atau tukang pijat. Nah Ya. itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok? Oke, ini pertanyaan yang paling sering kita dapatkan juga di Poli nih. Jawabannya aku sih boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Gitu. Apalagi misalnya contoh aku habis operasi panjang, operasi lama atau berdiri lama, kita pun otot bisa pegal. Satu, dilakukan masase atau massage itu akan melenturkan atau mengurangi ketegangan pada otot. Kedua, kita juga bisa memberikan kompres hangat. Ya, kalau memang otot lagi pegel-pegel, contoh nih bentar lagi kan Desember liburan nih, pasti banyak jalan-jalan.
Nah, ketika kita pulang hotel, aduh kaki pegel banget nih, rendamlah air hangat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita ada cedera, jatuh, misalnya terkilir, kakinya keseleo, kan bengkak, itu kompresnya dingin. Gitu. Jadi ada perbedaan nih ya. Kalau memang otot kita lagi pegel-pegel, kasihlah yang hangat-hangat. Makanya biasanya ada salep-salep yang untuk menghangatkan atau juga koyo-koyo yang bisa untuk menghangatkan. Itu masih diperbolehkan. Jadi memberikan sensasi hangat untuk merelaksasi otot. Jadi dipijit boleh banget. Asal nggak ada tulang yang patah, asal tidak ada sendi yang keluar atau dislokasi, hanya untuk melemaskan otot-otot, sangat boleh. Oke, berarti tadi boleh ya untuk koyo dan juga obat oles. Nah, kalau bengkak dan lain-lain, kita pakai kompres air dingin atau sesuatu yang dingin lah ya. Betul. Aku pengen tahu juga, kalau misalkan ice bath, nah itu sebenarnya seberguna apa sih dok ice bath? Sangat berguna. Jadi prinsip utama dari penanganan cedera awal ya, kita ngomong penanganan awal, misalnya kita jatuh terkilir atau misalnya jatuh terbentur jadi bengkak, inti penanganannya adalah RICE nasi, R-I-C-E. R yang pertama adalah rest, istirahat dulu. Ketika kita ada cedera di lutut, pergelangan kaki, kita istirahatkan baiknya 1-2 minggu. Yang kedua, I-nya adalah ice, kita kasih es. Biasanya aku mengedukasi pasien, kompreslah dingin. Boleh pakai cold pack atau juga es batu. Biasanya kita bungkus dulu dengan kain yang tipis atau handuk tipis. Biasa 15 menit, pagi, siang, malam. Itu akan cepat sekali membantu mengurangi bengkak. C-nya itu compressions. Atau biasanya kalau pernah tahu elastik verban yang warna coklat digulung-gulung. Tahu. Nah itu kan sebenarnya elastis. Itu bisa kita gulungkan juga pada sendi-sendi yang bengkak dengan tata cara tertentu gitu. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah elevations. Itu apa? Misalnya pergelangan kaki kita cedera, kita angkat nih pas lagi tidur, angkat satu bantal supaya aliran darah baliknya lebih baik, lebih lancar. Jadinya itu adalah tata laksana awal untuk cedera ringan. Nah kan kita misalkan nih amit-amit ya, misalkan ada orang yang kena cedera nih dok. Nah itu kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Mungkin di luarnya nggak kenapa-napa nih katanya, tapi ternyata tuh parah dalamnya. Nah gimana sih cara kita tuh tahu, oh ini nih harus bawa ke rumah sakit nih, ini udah nggak bisa nih. Sakitnya bedanya tuh di mana sih dok? Jadi secara garis besar yang kita khawatirkan apa sih? Patah tulang. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi ada tanda pasti patah, ada tanda tidak pasti patah. Kita bahas dulu yang tanda tidak pasti. 1, bengkak. 2, kemerahan. 3, kebiruan. Nah, itu tanda-tanda yang tidak pasti dia patah. Tapi tanda pasti patah apa? Tulangnya bengkok. Pernah lihat nggak video-video orang lagi main bola, totonya kakinya yang dari di depan tiba-tiba ke belakang. Atau tulang kering yang tadinya lurus tiba-tiba bengkok. Itu kita sebut dengan angulasi atau deformitas. Itu merupakan salah satu tanda pasti fraktur yang memang harus segera kita bawa ke rumah sakit. Seperti itu. Berarti dari misal amit-amit misalkan di sini dia langsung. Ini harusnya lurus kan? Tiba-tiba ini bengkok di sini. Wah, itu udah pasti. Atau rotasi terakhir terputar. Yang tadi kaki di depan, kaki di belakang. Nah, itu adalah tanda-tanda pasti cedera berat yang memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, aku pengen tanya juga nih, kalau misalkan kita pegel-pegel nih, biasa kan sering main asal minum obat nyeri. Nah, itu sebenarnya boleh tidak sih dok? Nah kalau boleh, seberapa sih dosisnya yang ini kan ada juga yang dijual bebas ya dok ya? Iya. Jadi secara garis besar boleh, tapi memang kita ngomong dewasa lah ya, karena obat ini beragam sekali, dosisnya pun beragam. Tapi paling aman adalah paracetamol. Ya, paracetamol 500 mg biasanya sediaannya, atau 500 atau 600. Kita bisa mengkonsumsi 3 kali sehari. Gitu. Nah, bila memang setelah kita coba 1-2 hari nggak membaik, aku rasa udah harus dibawa ke dokter. Karena misalnya kita butuh tindakan pemeriksaan penunjang atau butuh dokter untuk ngecek dulu apakah ada kelainan yang cukup serius. Nah, itu kita perlu bawa ke rumah sakit. Tapi secara garis besar paracetamol itu cukup aman dengan dosis sesuai panduan ya. Tapi bisa nggak sih dok, kayak aku kan pernah nih misalkan udah lama nggak gym, tiba-tiba gym berat, atau udah lama nggak olahraga sepeda, tiba-tiba sepeda yang jauh banget gitu, terus tiba-tiba tuh badan benar-benar nyeri, pegel segala macam, sampai
gemeter, terus demam. Itu kenapa dok bisa gitu? Jadi yang pertama yang menyebabkan pegel-pegel itu adalah penumpukan asam laktat. Oke. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang berlebihan, melebihi kemampuan otot tersebut, kan kita udah lama nih nggak latihan, itu menimbulkan metabolisme anaerob kita sebut. Di mana metabolisme tersebut ada hasil terakhirnya, salah satunya adalah asam laktat. Oke. Ketika terjadi penumpukan asam laktat di otot, kita rasanya pegel-pegel semua badannya. Gitu, makanya perlu diistirahatkan terlebih dahulu gitu. Tapi kalau sampai demam, harusnya sih kalau diukur harusnya tidak demam. Nah, biasanya kalau sampai suhu di atas 37,5, biasanya ada penyebab-penyebab lain tuh yang harus dicari tahu. Oke. Karena biasanya penumpukan asam laktat ini atau pegal-pegal ini harusnya tidak menyebabkan demam di atas 37,5. Oke, nah ini juga paling sering nih yang dijumpai di masyarakat. Rematik. Rematik. Oke. Rematik ya. Ini tuh sebenarnya gangguan apa sih dok? Oke, jadi kalau kita bahas tentang rematik, ini sebenarnya topik yang sangat luas nih. Ya. Nama aslinya sebenarnya adalah rheumatoid arthritis atau peradangan sendi akibat rheumatoid. Ini adalah sebenarnya penyakit autoimun. Oh, ini masuk ke autoimun. Betul. Jadi ada penyakit autoimun di mana imun kita sendiri menyerang ke dalam sendi, menyebabkan tulang rawannya menjadi tipis, sendinya menjadi rusak. Gitu. Nah, ini dibutuhkan obat-obatan tertentu seperti obat-obatan imun. Tapi nggak bisa kita sembarangan langsung cepet nih mendiagnosa, oh ini rematik. Enggak. Penegakan diagnosisnya juga nggak mudah. Kita harus lakukan X-ray, kita harus ada cek darah untuk melihat beberapa kadar-kadar seperti CRP, kemudian ada faktor-faktor imun tertentu yang harus kita cek. Jadi nggak mudah menegakkan diagnosis rematik ini atau rheumatoid arthritis. Nah, biasanya kita juga berkolaborasi. Dokter ortopedi ini memang seorang dokter spesialis bedah, tapi biasanya kita bekerja sama juga dengan dokter penyakit dalam. Karena dokter penyakit dalam juga paham dan juga sangat paham menurut saya untuk penanganan atau pemberian obat-obatan untuk autoimun ini. Waduh, rematik itu kan kayak common banget ya di masyarakat ya. Bilangnya kalau misalkan mandi malam. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Aku sering mandi malam. Iya, makanya itu tuh pulang maksudnya. Selesai operasi malam gitu. Kalau misalnya itu terjadi, aku udah kena rematik duluan nih. Iya, itu maksudnya kenapa ya dok bisa ada mitos bahwa rematik itu terjadi karena orang sering mandi malam. Nah, jujur aku juga nggak tahu mitosnya dari kapan, tapi kayak kita perlu bahas juga nih. Iya. Menarik juga nih mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Kira-kira benar atau enggak. Tapi untuk mandi malam kena rematik atau rheumatoid arthritis ya sebenarnya mitos. Iya. Oke, tapi faktanya itu kenapa dok? Maksudnya apa sih penyebab dari rematik itu? Dan gimana kita tahu oh ini kayaknya rematik nih harus diperiksakan ke dokter? Oke, jadi gejala yang paling cukup kita sering jumpai adalah satu. Biasanya rematik ini menyerang pada usia di atas 40-50 tahun. Memang lebih sering kita jumpai pada perempuan. Gejala khasnya apa? Sendi-sendi kecilnya itu bengkak. Contoh jarinya, sendi sini bengkak-bengkak. Dan biasanya di dua tangan. Beda sama misalnya kita sering dengar asam urat. Asam urat tuh biasanya belum tentu dua tangan, bisa salah satu aja. Dan bengkaknya tuh merah, nyeri. Kalau rematik ini bengkak tapi nyerinya nggak sebegitu. Biasanya sakitnya hanya pagi-pagi pas bangun tidur. Sesudah aktivitas, biasanya nyerinya mulai menurun bahkan menghilang. Nah, bila ada gejala tersebut, harus cek tuh ke dokter penyakit dalam maupun juga ke dokter ortopedi. Ke ortopedi dulu atau ke penyakit dalam dulu nih? Kalau sama aja, kedua-duanya. Bisa kedua-duanya, karena kita sebagai seorang dokter juga pasti dari dokter umum kita belajar tentang semua ilmu walaupun sedikit-sedikit ya. Ntar spesialisasi kita mulai mendalami gitu. Jadi tetap kita berkolaborasi. Semua dokter sama, kita berkolaborasi, yang penting pasien sembuh. Wih, keren. Gitu. Oke, jadi tadi perbedaan antara asam urat dan juga rematik ya. Betul. Oke, kita kan tadi bahas tentang cedera trauma dari olahraga misalkan gitu ya, atau mungkin yang jatuh, naik motor itu kan juga termasuk dalam trauma ya dok ya. Betul. Nah, ada nggak sih cedera-cedera tulang atau sendi ini yang beresiko kematian? Oke, jadi kalau kita ngomong tentang sampai ke kematian, yang pasti itu harus cedera berat. Misalnya misalnya kita jatuh dari ketinggian, itu pasti cedera berat. Biasanya kita lebih dari satu lantai itu sebenarnya udah ada beresiko patah tulang. Nah,
Patah tulang itu juga luas. Kalau tulangnya kecil mungkin nggak sampai ke kematian. Tapi contoh yang paling sering itu patah tulang paha. Patah tulang paha itu perdarahannya banyak loh di dalam paha kita. Satu tulang paha itu bisa patah kurang lebih menghasilkan perdarahan 500 sampai 1 liter. 500 ml sampai 1 liter. Kalau 2 paha berarti 1 sampai 2 liter. Itu sudah hampir setengah dari jumlah darah manusia dewasa. Jadi ketika kita mendapatkan pasien dengan patah tulang paha bilateral atau kedua sisi, itu bisa menyebabkan fatal. Atau patah pada tulang panggul, pelvis. Itu juga perdarahannya cukup banyak. Patah di tulang belakang itu juga dapat berakibat fatal. Jadi patah tulang itu nggak bisa kita anggap sepele. Kita harus segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan treatment yang sebaiknya gitu. Tapi kalau misalnya cuma keseleo, cedera ligamen, aku rasa kecil sih kemungkinan sampai meninggal. Jadi tetap ada resikonya lah ya di dalam cedera-cedera ini ya. Nah sekarang aku pengen tanya hal-hal yang mungkin terjadi di anak muda ya. Kan sekarang nih pada gadget semua nih dok. Semua main handphone segala macam. Adalah aku baca-baca yang katanya bisa bikin kaku. Ya aku juga pernah sih kelamaan ada handphone di sini gitu kan, kayak gini terus ini tuh jadi kayak kaku gitu. Nah itu tuh ada nggak sih hubungan antara si handphone ini radiasi sama kesehatan tulang dan sendi kita? Sebenarnya bukan radiasinya ya yang aku rasa cukup kita perlu perhatikan. Pertama, ketika kita bermain handphone, ya kita pakai jempol. Ketika jempol kita melakukan aktivitas secara terus-menerus, ada satu penyakit yang paling kita sering jumpai. Apa? Namanya De Quervain tendinosynovitis. Keren kan namanya? Keren, nggak pernah dengar. Keren. Nah, jadi kalau kita melakukan seperti ini nih, kamu lihat kan ini ada urat, kita sebut sebagai tendon sebenarnya. Bahasa keren itu sebenarnya mummy wrist. Kenapa? Karena paling sering dijumpai sebenarnya pada ibu-ibu yang baru melahirkan, terutama anak pertama. Gitu. Istriku pun kena sebenarnya. Jadi meradang dia tendonnya karena kita sering seperti ini. Atau kedua, pada dengar nggak trigger finger? Kita lagi mau bangun tidur, tiba-tiba jari kita nggak bisa lurus nih. Atau tiba-tiba lagi lurus kok dibengkokin, susah mau ditekuk karena di sini meradang. Sebenarnya penyakit-penyakit ini semua pekerjaan bisa kena, terutama yang banyak pakai tangan, ngetik atau ngitung uang nih, petugas di bank, dokter bedah pun juga cukup sering. Kan kita sering instrumentasi ketika operasi pasti pakai tangan. Nah, jadi beberapa penyakit ini yang cukup common atau kita sering jumpai pada orang-orang yang sedang bekerja di terutama usia muda. Intinya yang banyak menggunakan tangannya ya. Betul. Tapi bukan berarti itu karena gadgetnya ya. Bukan karena gadgetnya, tapi posisi yang kurang baik atau misalnya gerakan repetitif yang terus-menerus yang menyebabkan ada masalah di sendi tersebut. Yang terakhir, posisi duduk tuh penting loh. Gimana tuh posisi duduk yang benar? Jadi terutama yang pakai laptop nih, ini kan cukup sering kita jumpai. Paling sering tuh pegel daerah mana? Punggung sama leher nih. Sini. Iya, sama leher. Sama di sini dok. Nah, betul. Jadi yang paling sering kita harus perhatikan adalah posisi duduk. Jadi pas kita duduk tegap, ini adalah posisi anatomi. Kaki harus napak dua-duanya di bawah. Nah, kemudian laptop kita itu sebenarnya harus sejajar dengan tinggi dari mata kita. Misalnya tinggi mata kita segini. Kalau kita pakai laptop, lebih baik kita pakai stand laptop. Supaya kita posisinya nggak, kalau kita taruh di meja kan kita begini. Nah, ini sebenarnya menyebabkan lengkung lordosis atau lengkung alamiah pada leher ini berubah. Lengkung leher kita tuh harusnya agak ke belakang, 15 derajat. Tapi dengan kita seperti ini yang tadinya lengkung jadinya lurus. Itu sering sekali menyebabkan pegal atau spasme, tegang pada otot bagian leher. Itu sering sekali tuh datang pasien, dok ini pegel nih. Pasti kita pertanyaan pertama, kerjanya apa? Kalau banyak kerja depan laptop, nah itu biasanya laptopnya di meja begini, itu bisa mengalami pegel-pegel. Makanya komputerku pun di rumah sakit agak tinggi, supaya menyesuaikan dengan tinggi dari mata kita. Kalau pakai laptop kan di atas juga dong ininya. Nah, pakai laptop tambahan, pakai keyboard tambahan gitu. Jadinya keyboardnya di bawah, monitornya di atas, atau bisa juga kadang-kadang pakai double screen. Gitu. Jadi pokoknya intinya harus begini ya. Harus gini, jadi jangan begini nih. Apalagi begini, gitu. Jadi lebih baik begini, tegap, dan leher diusahakan bisa
tegap Oke. juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kan banyak orang yang pegel-pegel tuh suka kretek, Iya. bahkan ada yang kretek gitu. Iya. Yang tidak ada ilmunya ya, kan ada beberapa yang ada ilmunya juga kan mereka belajar. Tapi ini yang kayak mungkin yang Kita sendiri lah sehari-hari ya. Kita juga gini, sering lah begini. gini. Nah itu sebenarnya boleh tidak sih dok? Jadi bukan tidak boleh, tapi harus hati-hati. Gitu. Contoh, kenapa sih kita bisa bunyi seperti itu? Satu, memang di dalam sendi kita itu ada udara yang terperangkap. Jadi dia ketika kita melakukan gerakan tersebut bisa pecah udara menimbulkan bunyi. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus ingat di bagian tulang belakang kita itu banyak keluar syaraf. Di mana kita mengendalikan tangan ini sebenarnya syarafnya keluar dari leher. Ya. Kita berjalan, kaki kita bisa bergerak, syarafnya itu dari pinggang. Nah, hati-hati ketika kita gerak seperti ini. Kalau ada beberapa gejala yang kita harus perhatikan. Satu, nyerinya persisten atau timbul terus nyeri. Kedua, ada nyeri menjalar, bisa dari leher menjalar ke lengan atas atau lengan bawah, atau juga dari pinggang menjalar sampai ke paha atau ke betis. Itu hati-hati. Itu lebih baik segera periksa ke dokter. Jadi jangan diulangi gerakan-gerakan kretek-kreteknya. Gitu, tapi memang lebih baik berusaha dihindari. Aku juga memang leher kadang pegel, enak dikeretak-keretak. Cuma harus hati-hati, aku juga agak takut juga sebenarnya. Kalau sampai kenapa-napa, nanti sarafnya bermasalah, kita ntar akan Repot mengganggu sih. aktivitas Iya, sehari-hari ya. Betul, Gitu. betul. Oke, nah itu tadi kan daerah mungkin tangan ya. Sekarang coba daerah punggung dok. Oke. Nah ini kan banyak sekali yang salah bantal. Itu kenapa dok? Maksudnya salah bantal? Sebenarnya sih di buku juga nggak ada salah Iya. bantal. Tapi sebenarnya biasanya aku asumsikan sebenarnya itu otot yang tegang. Mungkin kita salah posisi, jadi pas kita tidur otot tersebut tertarik sekian jam. Nah itu jadi tegang. Gitu. Nah itu dapat menyebabkan pas bangun, aduh kok tiba-tiba ototnya sakit. Itu mungkin salah satu pencetusnya. Oke. Gitu. Kan kalau kita mau berinvestasi untuk hidup kita itu yang pertama kursi kantor, terus yang kedua tempat tidur karena kita kan 8 jam di situ. Betul. Nah sebenarnya tempat tidur itu sebaiknya yang seperti apa sih dok yang disarankan supaya tidurnya maksimal? Oke, jadi tempat tidur tuh sebenarnya bukan artinya harus ranjang ortopedik atau ranjang yang dengan brand-brand tertentu. Bukan artinya semakin mahal itu akan semakin baik, enggak. Tapi intinya ranjangnya itu memang harus firm, kita sebut kokoh. Jangan yang ranjangnya melengkung. Nah, empuk boleh, karena biasanya beberapa jenis tempat tidur sekarang ada tambahan busa tipis di atasnya. Ya. Intinya dia harus firm, nggak harus keras banget seperti papan kayu, tapi biasa ditambahkan sesuatu yang lunak di atasnya agar kita pun juga nyaman ketika kita tidur. Tidak disarankan yang lengkung banget. Iya, gitu jadi kalau makanya beberapa jenis kasur kalau yang sampai empuk banget, nah itu malah nanti akan mengganggu kita tidur. Nanti pas bangunnya biasanya pinggang kita sakit, Jadi punggung kita pegel. sakit. Betul. Betul. Kayak kita tidur di sofa ya jatuhnya ya. Iya, kalau sofa terlalu empuk, pas bangun tuh mungkin pas duduk awal enak, tapi Iya. pas bangun kok badannya Pegel. agak beda ya rasanya. Benar. Nah, kalau bantal ini kan juga banyak ya dok ya. Ada Iya. bantal biasa, bantal firm. Iya. Nah itu tuh sebenarnya bedanya apa sih dok? Apakah benar cocok-cocokan atau gimana sih sebenarnya? Jadi intinya kita harus mempertahankan posisi netral. Netral tuh apa? Contoh, kita ini yang di bagian tulang leher kita itu ada lengkung lordosis kita sebut. Lengkung itu sebenarnya ke belakang. Ya. Jadi secara garis besar leher kita tuh harusnya lengkung lordosis 15 derajat. Punggung kita itu sebenarnya harusnya bongkok loh posisi anatominya. Pas tidur? Enggak, pas lagi kita begini. Oke. Kalau di foto dari samping itu memang kita ada kifosis atau bongkok sebanyak 40 derajat. Oke. Tapi tulang pinggang nanti kita akan lengkung lagi, lordosis lagi seperti leher sebanyak 60 derajat. Nah, lengkung-lengkung ini membuat kita tuh bisa berdiri tegap, posisi netral. Jadi kalau pakai bantal juga bukan tipis banget, bukan tebel banget. Intinya pas kita tidur itu mempertahankan posisi kita netral. Gitu. Dibilang harus sampai empuk juga enggak gitu. Karena setiap orang tuh pasti punya Preference. Iya, kita punya tinggi orang berbeda-beda, tinggi leher kita berbeda-beda. Intinya dicobain dulu. Nah, pas bangun juga rasanya yang penting nyaman. Jadi kalau pas bangun kalau lehernya jadi sakit, nah bisa jadi itu kita Nggak cocok tidak sama sesuai bantal. dengan posisi netral tubuh kita. Oke. Nah untuk teman-teman yang kerjanya duduk dok di kantoran ya. Nah itu
kan baiknya stretching juga. Gimana sih dok gerakan-gerakan stretching yang dianjurkan sama dokter ortopedi? Oke, jadi selain tadi kita udah bahas ya mengenai posisi duduk ergonomis atau sesuai dengan posisi anatomi kita. Jadi disarankan setiap 3-4 jam sekali itu kita berdiri. Jalan-jalan kecil aja lah gitu. Mungkin ambil minum atau ke toilet dulu. Jalan-jalan kecil intinya kita berusaha untuk menggerakkan otot tungkai bawah. Kayak contoh kita duduk lama di pesawat deh. Misalnya naik pesawat lebih dari 6 jam. Biasa kaki kita apa? Pegel. Bengkak juga. Karena aliran darahnya itu nggak selancar ketika kita lagi jalan. Nah, ketika kita jalan, otot tungkai bawah kita berkontraksi, aliran darah balik vena kita itu lebih lancar. Jadi itu juga akan mengurangi pegal-pegal ketika kita lagi bekerja. Oke, nah sekarang kita mau bahas tentang skoliosis nih dok ya. Nah skoliosis ini kan apa ya, bisa dibilang penyakit atau bukan nih? Atau kelainan? Jadi paling sering itu kita sebut skoliosis itu sebenarnya adalah adolescent idiopathic scoliosis. Apa itu adolescent itu biasa kita jumpai paling sering pada pasien usia di atas 10 tahun. Idiopatik itu artinya sampai sekarang itu kita nggak tahu penyebabnya apa. Walaupun kita bisa prediksi beberapa etiologi atau faktor penyebabnya. Terakhir skoliosis. Nah yang perlu kita bahas dulu, apa sih skoliosis? Jadi skoliosis itu adalah sebenarnya deformitas yang 3 dimensi. Artinya apa? Dari depan kita memang kelihatannya bengkok. Tapi sebenarnya dia ada rotasi juga. Tulang belakang kita tuh sebenarnya terputar. Nah, kelainan ini kita sebut dengan skoliosis. Namun, kita harus melakukan pemeriksaan ronsen dulu. Kalau memang bengkoknya atau lengkungnya kurang dari 10 derajat, kita nggak bilang itu skoliosis loh. Karena kita bilang itu spinal asimetri. Karena Tuhan menciptakan kita, contoh mata kita. Kanan kiri itu gedenya belum tentu sama. Tangan kita, kaki kita. Jadi 10 derajat itu adalah batas di mana kita belum menyebut itu sebagai skoliosis. Namun di atas 10 derajat kita udah menyebutnya sebagai skoliosis. Gitu. Nah, ada beberapa faktor penyebab yang bisa menjadi pemicu. Satu, jadi beberapa penyebab yang paling sering kita jumpai selain yang tadi idiopatik yang kita nggak ketahui, yang pertama adalah kongenital, di mana memang pembentukan tulang belakangnya itu tidak maksimal atau tidak sesempurna pada pasien umumnya. Yang kedua bisa juga karena hormonal. Nah, namun skoliosis ini paling sering kita jumpai pada perempuan dibandingkan laki-laki. Dan biasanya kita sering jumpai di atas usia 10 tahun. Nah, dan itu bisa sembuh dok? Jadi kita kalau membagi skoliosis itu kita menjadi 3 bagian. Di bawah 20 derajat, 20-40 derajat, dan di atas 40 derajat. Penanganan paling baik adalah sebelum tulang itu matur. Jadi kita bisa bilang pas dia belum tingginya maksimal. Itu kita bisa lakukan pemasangan brace jadi kita pandu pertumbuhannya jadi bisa selurus mungkin atau seminimal mungkin. Tapi kalau memang sudah lebih dari 40 derajat itu memang butuh tindakan operasi. Kenapa? Karena di atas 40 derajat per tahunnya itu bisa nambah 1-2 derajat per tahun. Let's say misalnya sekarang umur 20 tapi 40 derajat. 20 tahun lagi itu bisa nambah 20 derajat loh. Bisa nambah 20-40 derajat. Berarti bisa kurang lebih 60-80 derajat. Yang kita khawatirkan bukan bengkoknya, tapi organ-organ yang bisa terdampak. Contoh tulang torakal atau tulang punggung kita bengkok. Ini kan ada paru-paru, nanti napasnya jadi sesak, pertukaran oksigennya nggak baik gitu. Nah itu menyebabkan skoliosis di atas 40 derajat itu harus dilakukan tindakan operasi. Berarti operasinya diapain dok? Jadi dibuka terus disusun lagi atau gimana dok? Jadi tulangnya itu akan dipasang di bagian belakang yang tadi bengkok, sedikit diluruskan, bukan artinya 100% lurus ya, tapi seminimal mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian dilakukan koreksi deformitas dan dilakukan pemasangan implan atau pen. Nah, jadi implan tersebut yang akan mempertahankan sampai tulang tersebut membentuk, kita sebut dengan fusi atau menyatu, jadi tulangnya bisa lurus lagi. Tahu skoliosis Pemeriksaan dari awam. mana? Paling gampang kita lakukan namanya Adam Forward Bending Test. Jadi itu kita ngapain? Jadi kita lagi harus ada orang di belakang kita ya. Nah, jadi kepala kita nunduk begini, terus kita membongkok
ke depan terus sampai membungkuk. Nah, kemudian kita lihat, minta teman kita lihat pundak sebelah kiri sama pundak sebelah kanan. Tingginya sama nggak? Kalau memang itu sudah tidak sama, itu ada kemungkinan skoliosis. Satu. Atau kedua, misalnya lagi kita habis mandi, jangan pakai sendal ya di lantai, nggak pakai sendal, kita ngaca. Tinggi bahu kita sama atau enggak. Itu bisa jadi kalau ada shoulder imbalance atau ketidakseimbangan dari tinggi bahu, itu bisa jadi salah satu tanda skoliosis. Oke, nah itu harus segera diperiksakan ke dokter ya? Ya, harus dibawa ke dokter ortopedi. Nah sekarang kita mau bicara tentang kaki ya dok ya? Oke. Kan cara berjalannya juga penting banget. Ya. Oke, cara berdiri dan cara berjalan. Oke. Ini beda-beda nih tiap orang nih. Nggak tahu kenapa bisa beda-beda nih. Tiap orang ada yang ngangkang, ada yang ini. Iya. Iya kan? Betul. Nah, ada yang bungkuk juga ya dok ya? Iya. Ada yang bungkuk, ada yang begini gitu Iya. kan. Nah sebenarnya awalnya itu harus kayak gimana sih dok? Mungkin sebagai orang tua dulu lah ya. Dalam perkembangan anak tuh kita harus kayak gimana nih biar anak kita tuh proporsional secara postur tubuh. Oke. Jadi kita bahas satu-satu ya. Ya. Misalnya dari kaki. Mm-mm. Jadi cara jalan yang baik itu kaki kita sebenarnya bukan lurus seperti ini loh. Iya. Jadi kaki kita tuh sebenarnya harus agak sedikit terbuka 5 sampai 7 derajat. Oke. Ada di kata-kata pasien, jalannya kok kayak bebek gitu. Kok aneh ya. Kita jalan tapi kok dibilang kayak bebek. Kenapa? Karena bebek itu kakinya kan keluar-luar. Itu kita sebut sebenarnya nama penyakitnya adalah out-toeing. Di mana kakinya terlalu luar, terlalu terbuka. Atau kita juga bisa sebut dengan in-toeing. In-toeing itu artinya apa? Kakinya terlalu ke dalam. Nah, kelainan-kelainan ini tersebut, ini harus segera diperiksakan ke dokter. Gitu. Bisa saja itu varian normal. Tapi beberapa penyakit ini ketika terlalu terbuka atau terlalu malah ke dalam, itu ada kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Tapi bukan selalu bawaan ya. Bisa aja itu sebenarnya adalah varian anatomi normal. Gitu. Jadi lebih baik diperiksakan ke dokter spesialis ortopedi. Kedua, tulang belakang ya. Jadi tulang belakang kita, punggung kita itu memang bagian punggung sini ya, tulang torakal kita sebut. Itu harusnya kifosis atau memang bongkok. Tapi ada angka normalnya, yaitu 40 derajat. Kalau kita kurang dari 40 derajat, kelihatannya malah tegap banget. Tapi kalau memang lebih dari 40 derajat, itu baru kelihatan akan jadi bongkok banget. Nah, jadi postur-postur seperti ini perlu diperbaiki agar nanti ketika dewasa, ketika tulangnya sudah semuanya matur, enak dilihat lah ya sebenarnya. Tapi kalau untuk masalah bongkok, dibilang sampai akan menyebabkan limitasi aktivitas sehari-hari sih sebenarnya nggak juga. Kecuali sangat berlebihan ya, misalnya kelainan kongenital itu beda cerita. Gitu. Nah pertanyaan lagi nih dok, kalau misalkan alas kaki, sendal atau sepatu, itu sebenarnya yang baik untuk kesehatan tulang kita atau postur berdiri kita tuh seperti apa sih dok? Oke, ini pertanyaan paling sering juga ditanyakan nih sebenarnya di poli ortopedi. Kita kalau membagi kaki kita itu menjadi 3 bagian. Ada bagian depan ya, jari sampai bagian depan. Ada bagian tengah dan juga bagian belakang. Nah, bagian tengah dan bagian belakang kaki itu, midfoot dan hindfoot itu, sebenarnya dia itu firm. Yang menekuk itu hanya bagian depan kaki atau kaki bagian depan. Gitu. Nah, ketika kita berjalan, sepatu yang baik itu adalah sepatu yang hanya nekuk pada bagian depan. Contoh kalau kita misalnya pakai sendal deh. Kan sendal kita lengkung-lengkung dari depan sampai belakang bisa melengkung kan. Sebenarnya alas kaki yang seperti itu tidak dianjurkan kita gunakan dalam waktu yang lama atau aktivitas sehari-hari. Yang kita anjurkan adalah ketika kita beli sepatu, coba kita bengkokin, nekuknya hanya bagian depan. Jadi bagian belakang sepatu itu membantu midfoot dan hindfoot kita supaya firm. Jadi pas jalan itu kita nggak gampang capek. Gitu. Oke, nah itu juga harus kita lihat sendiri ya setiap mau beli sepatu ya. Betul. Coba-coba pengen nanya nih dok, kalau misalkan penggunaan high heels ini kan penting banget ya. Nah itu tuh boleh nggak sih dok dipakai seharian? Oke, jadi ya hampir sekarang kalau kantoran kan hampir semua juga pakainya high heels ya. Jadi yang dianjurkan menurut panduannya sebenarnya high heels itu masih boleh. Tapi disarankan tingginya itu kurang lebih 3-6 cm bagian belakangnya. Dan juga kalau bisa
setiap 3-4 jam sekali kakinya diistirahatkan dulu. Oke. Supaya nggak terlalu capek nih. Karena ketika kita agak pakai high heels, otot kaki kita itu bekerja ekstra. Jadi lebih baik diistirahatkan setiap 3-4 jam sekali supaya ototnya rileks dulu. Seperti itu. Oke dok. Tadi udah dari kaki, sekarang coba lutut dok. Oke. Nah lutut kan ini juga bisa jadi rawan gangguan ya. Iya. Kayak banyak sekali nih yang lututnya tuh kayak udah pegel banget, apalagi udah menginjak umur 40 ke atas tuh kayak Iya. lututnya kok sakit banget. Nah itu tuh katanya pengapuran dok. Nah Iya. itu sebenarnya tuh kondisi seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau kita ngomong pengapuran itu memang paling sering terjadi itu di sendi lutut. Oke. Jadi kalau kita ngomong tulang di lutut, itu ada 2 tulang, tulang paha sama tulang kering. Ya. Ingat, tahu nggak kalau kita makan ayam, paha pentung, ujungnya ada yang garing-garing, kriuk-kriuk. Itu sebenarnya tulang rawan, dan di tubuh manusia juga ada tulang rawan seperti itu. Nah, tulang rawan yang sudah menipis itu akan menyebabkan proses degenerasi atau osteoartritis. Jadi, ketika tulang rawannya sudah menipis, sebenarnya bahasa awamnya biasa kita sebut dengan pengapuran. Itu sebenarnya lumrah atau hampir pasti terjadi di semua orang. Jadi nggak perlu kita khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan adalah kalau sampai tulang rawannya habis total. Baru itu dapat menyebabkan limitasi aktivitas sehari-hari, sakit terus. Nah itu kita perlu diberikan obat maupun juga tindakan operasi. Oke. Ada nggak cara yang bisa dilakukan sama kita nih supaya mencegah pengapuran ini? Ada, nah apalagi kita masih muda, ada cara-cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama yang pasti kita harus menjaga berat badan ideal. Yang kedua kita harus melatih otot tungkai bawah kita agar tetap kuat, agar massa ototnya itu cukup untuk menopang kita aktivitas sehari-hari. Jadi kalau tulangnya kuat ditambah otot yang kuat, massa ototnya kuat, beban tubuh kita itu nggak semuanya diberikan kepada sendi tersebut. Sebagian itu ditopang sama otot kita. Jadi sendinya itu lama menipisnya. Jadi proses degenerasi itu dapat kita tunda setua mungkin. Nah itu aku pernah dengar ada treatment yang sedot cairan di lutut tuh apa sih dok? Nah, beberapa kasus tertentu. Nah, biasanya ketika kita misalnya jogging berlebihan, atau misalnya jalan kaki berlebihan, atau biasanya juga jatuh nih, habis jatuh kepleset lutut terbentur, sendi itu bisa mengalami inflamasi atau peradangan. Lutut kita itu atau semua sendi kita itu memang ada lubrikasinya, ada pelumasnya. Cuma pelumasnya nggak boleh berlebihan. Ketika terjadi aktivitas yang berlebihan atau peradangan, produksi cairan pelumas tersebut bisa berlebihan, menyebabkan lutut jadi bengkak. Itu adalah ketika kita harus melakukan penyedotan atau kita tarik cairan sendinya, supaya cairan peradangan yang berlebihan tersebut tidak bertumpuk berlebihan. Jadi sendinya dapat gerak lagi. Karena kalau itu lagi penuh banget, kita mau lurusin kaki susah loh. Mau nekuk kaki juga susah. Ya lututnya itu mau ditekuk, mau dilurusin susah. Jadi kita perlu tarik cairannya. Itu kalau banyak tuh bisa di atas 50 cc loh. Bahkan 100 cc. Banyak juga ya? Banyak. Makanya ketika itu lagi banyak banget, kita harus tarik. Kemudian kita berikan juga obat anti radang. Oke, terakhir dok, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah yang nonton tentang kesehatan tulang, sendi, otot. Oke, jadi bagi yang sibuk kerja, ya kita masih muda pasti semuanya aktivitas bekerja, tetap jangan lupa olahraga ya. Karena olahraga itu penting. Satu, tetap menjaga fungsi otot supaya tetap bugar, massa otot tetap terjaga. Yang kedua, sendi juga jadi nggak kaku. Jadi walaupun kita sibuk bekerja, sempatin deh waktu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali mulai lari pagi, simple aja 15-30 menit atau nge-gym 30 menit atau main paddle, teruskan aja. Yang penting tetap kita beraktivitas, sendi kita nggak kaku, otot kita tetap kuat. Oke, dalam 1 minggu disarankan berapa menit olahraga? Yang baik itu adalah sebenarnya jalan pagi atau misalnya jogging, kita ambil rata-rata kurang lebih 30 menit setiap paginya. Nggak perlu sampai lari, kalau bagi yang masih di awal-awal, nggak perlu sampai lari, tapi kita berusaha untuk, kalau pakai smartwatch, heart rate kita yang di usia muda kurang lebih 130 atau 140, tapi jangan lebih dari itu juga. Ya. Gitu. Jadi, kardionya juga dapat, otot-ototnya juga dapat, jadinya tetap
bugas setiap hari, jadi aktivitas juga akan nggak terganggu. Oke, dokter, thank you banget udah hadir di sini, udah memberikan edukasi yang luar biasa buat Sama-sama, teman-teman thank you nonton. juga undangannya. Semoga gitu. dengan obrolan kita banyak juga yang akhirnya pengetahuannya lebih banyak, lebih jaga kesehatan tulang, Amin. sendi, otot, ya kan, terus Ya. lebih hati-hati lagi dalam berolahraga ya tentunya ya, jaga diri juga ya, karena kan tanggung jawab kita juga ya. Betul, Oke. karena investasi masa tua loh. Iya betul. Jadi masih masa muda ini investasi kita untuk hari tua nanti. Oke, thank you dokter. Sama-sama, thank you Grita.